kali ini kita akan belajar mengenai konsep ini nih. Jadi saya sendiri juga lagi belajar mengenai computational thinking atau CT. Jadi kita mau menggunakan CT ini untuk belajar IPA. Jadi computational thinking ini adalah bagian dari gerakan Pandai atau pengajar era digital Indonesia yang dilakukan oleh Beberapa Indonesia, kemudian disupport oleh Google. Ini juga belajar, jadi nanti kalian akan menemukan mungkin masih sangat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu silakan komentar saja, dan supaya kita bisa belajar dengan lebih baik, terutama bagi Anda sekalian yang sudah belajar lebih dahulu. Oke, ini yang saya pelajari dari computational thinking, yang selanjutnya akan saya sebut dengan CT saja. Jadi CT itu apa? CT adalah proses berpikir untuk memformulasikan atau merumuskan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen pemproses informasi. Agen pemproses informasi itu misalnya komputer, robot, atau manusia. CT adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan persoalan, merancang sistem, memahami perilaku manusia. Nah, CT berarti berpikir untuk menciptakan dan menggunakan beberapa tingkatan abstraksi, mulai dari memahami persoalan sampai mengusulkan pemecahan solusi yang efektif, efisien, fair, dan juga aman. CT berarti memahami konsekuensi dari skala persoalan dan kompleksitasnya, tak hanya demi efisiensi tapi juga untuk alasan ekonomis dan juga sosial. Nah, ini yang paling penting untuk belajar CT, yaitu dari langkah-langkahnya. Yang pertama adalah problem specification, atau di sini abstraksi. Langkah yang pertamanya abstraksi itu adalah menyingkirkan aspek-aspek masalah yang tidak dibutuhkan dalam rangka mencari solusi. Yang berikutnya adalah dekomposisi, atau memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan bisa ditangani. Kemudian pattern recognition, ini menganalisa setiap jenis elemen yang berulang atau mungkin urutan di dalam masalahnya, atau mencari pola begitu ya. Kemudian desain algoritma itu membuat langkah demi langkah instruksi, langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada generalization, ini memperluas solusi tadi untuk masalah khusus atau masalah-masalah yang lain gitu, yang mungkin masih punya kesamaan. Jadi kurang lebih seperti itu, mungkin perlu diulang ya. Jadi abstraksi tadi adalah menyingkirkan yang nggak perlu dalam menyelesaikan masalah. Dekomposisi artinya memecah-mecah masalah menjadi yang lebih kecil. Kemudian pattern recognition itu menganalisis pola, atau apakah ada perulangan atau juga urutan. Kemudian desain algoritma adalah membuat langkah demi langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, generalization itu memperluas solusi dari menyelesaikan masalah yang tadi untuk menyelesaikan masalah yang lain yang mungkin masih ada benang merahnya atau keterkaitannya. Nah, CT itu dapat dipelajari dan diasah dengan berlatih, serta mengkonstruksi pola pikir berdasarkan pengalaman. Jadi bisa dilatih dan dari pengalaman. Intinya kayak gitu ya. CT juga dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan soal-soal terkait komputansi melalui persoalan-persoalan sehari. Nanti juga di sini akan ditampilkan kan, seperti misalnya soal jarak rumah satu dengan rumah yang lain, atau misalkan jarak ke rumah teman, kemudian membangun jembatan, kemudian juga lahan parkir. Jadi kita bisa menyelesaikan soal terkait seperti itu. Jadi tidak menyelesaikan soal-soal yang pakai rumus dan apa-apa, enggak, tapi mengutamakan langkah-langkah yang tadi ya. Oke, terus apa ini? Lewat latihan-latihan menarik. Kenapa menarik? Karena emang disampaikan dalam bentuk gambar gitu ya. Jadi nggak cuma kata-kata. Kalau cuma kata-kata kan sangat membosankan ya. Siswa dapat menerapkan teknik yang cocok, apakah itu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, representasi data, algoritmik untuk mendapatkan solusi, atau langkah-langkah yang tadi disebutkan di slide sebelumnya ya. Setelah latihan, siswa diharapkan melakukan refleksi serta mengkonstruksi pengetahuan berpikir, kemudian membentuk pola berpikir komputasional yang semakin lama semakin tajam, cepat, efisien, dan optimal. Jadi
tujuan kita berlatih di sini, nanti kita berpikirnya itu bisa tajam, cepat, efisien, optimal, dan memecahkan berbagai masalah kayak gitu. Nah, ini contoh soal. Jadi waktu pertama kali mengajarkan konsep ini, saya pilih soal ini untuk dilepas ke anak-anak ya. Kebetulan nih soal ini persis sama plek ada di websitenya Bebras Indonesia ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada hari Rabu 21 April 2021, ini Kamis 22 April 2021. Di sini ada 2 kasus di sini ya. Ini adalah tempat parkir yang sama. Jadi nomorin dari 12 sampai 23. Di sini juga nomor 12 sampai 23 di hari yang sama. Ini saya sedikit ubah sedikit dari yang aslinya ya. Terdapat 12 tempat parkir mobil di setiap area parkir sebuah supermarket. Setiap tempat diberi nomor. Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi area parkir pada hari Rabu dan hari Kamis tanggal 21 dan 22 April 2021. Mana tempat parkir yang tidak pernah terisi mobil pada tanggal 21 dan 22 April 2021. Oke, mau dikerjakan silakan dulu, silakan di pause. Nah, ini pembahasannya. Kalau di websitenya itu caranya adalah digabungin. Misalkan mobil hijau ada di tempat 12, taruh di sini. Mobil merah ada di nomor 12, taruh sini. Kan Rabu atau Kamis ya. Jadi yang baik boleh datang Rabu maupun datang Kamis semuanya akan dihitung. Sementara nomor 17 hanya ada 1 kali ya si mobil yang merah ini ya. Nah, tapi itu bisa dilakukan sampai akhir. Tapi saya punya solusi yang lebih enak nih kayaknya. Jadi kan tadi kan langkahnya adalah membuang yang tidak perlu gitu kan, yang langkah yang pertama gitu kan. Nah, itu mending gini, kita konsentrasi bisa juga pada yang tempat-tempat kosong ini, nomor-nomor kosong di hari Rabu dan nomor-nomor kosong di hari Kamis. Kita data dulu yang kosong di hari Rabu dan kosong di hari Kamis. Jebret. Ini ya. Nah, yang kosong ini di hari Rabu ini 13, 15, 16, 18, 19, 21 dan 23. Sementara yang kosong di hari Kamis itu 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Kita udah kumpulkan datanya. Terus yang lebih enak lagi kayaknya mending kita ambil aja yang sama ya, yang sama-sama kosong pada hari tersebut, kita kasih warna merah ini kan. Jadilah kita dapat 13, 16, 18 dan 19. Kayaknya lebih gampang. Jadi kita langsung bisa dapatkan solusinya yang ini. Oke, itu semua terjadi pada hari pertama. Nah, kalau ke hari keduanya anak-anak bisa berlatih yang ini. Ya. Oke, ini soal yang pertama ini sebenarnya ini idenya nggak baru ya, ini udah ada di sana, cuman saya ubah sendiri, saya gambar sendiri, angka-angkanya dan kejadiannya supaya saya bikin sendiri. Cuma inspirasinya memang dari sana. Oke, Dani tinggal di desa Sukamusik, ia ingin mengundang teman-temannya untuk merayakan kelulusannya. Namun ia hanya mengundang teman-teman yang tinggal tidak lebih dari 15 km dari rumahnya agar tak kemalaman ketika pulang. Jarak rumah teman-temannya dalam satuan kilometer dimunculkan dalam angka pada peta sebagai berikut. Nah, silahkan dilihat dulu ya, ini rumahnya ya. Ini yang yang lulus di sini. Ini yang lulus yang ingin merayakan kelulusannya si Dani ini, dan dia punya banyak teman di sini. Nah, tentu saja ini ada jalur-jalurnya itu hanya yang warna merah ini. Dengan ada angka-angka ini adalah angka dalam kilometer. Artinya gini. Nanti kita harus cari solusi. Pokoknya siapa aja yang bisa lewat jalur yang mana aja. Pokoknya tidak boleh lebih dari 15 km. Kalau ada 2 jalur, ambil yang paling dekat. Seperti itu. Nah, ini dikasih waktu dulu. Kalau kalian mau menyelesaikan dulu juga silahkan. Oke. Kita melangkah ke pembahasannya ya. Ini soal yang sama tadi. Ya, bukan mau nggak mau, tapi memang kalau kita berpikir kompetisional kita akan ambil satu persatu. Ya, yang pertama mungkin si ini nih, Leo. Ini pasti diundang ya karena jaraknya cuma 6 km. Tamara. Nih, daripada lewat muter sini kan pasti lewat sini dong. Ya. 6 tambah 5. Kalau dia lewat bawah sini ya nggak diundang dong. Kalau lewat bawah sini kan berapa itu? 21. Nggak diundang. Kemudian Sarah. Sarah mana Sarah? Sarah. Nih ya. Berarti 8 sama 6 kan? Masih diundang. Semi sini. Wah, 6 sama 4 diundang lah ya. Tina 6, 4, 3 13 masih dong. Tony, wah langsung. Dimas mana Dimas 9 sama 4 masih.
Eri. 10 pastilah. Winda di sini ya. Pakai jalur mana? 10 sama 8, 18. Yang di sini 9 tambah 4, 13. 13 tambah 7, 20, 24. Dari manapun tidak bisa diundang ya, kasihan karena terjauhan. Eno 8, 9, 17. Dari sini 10, 3. Wah, makin jauh lagi ini malah. Oke, soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya ini juga saya buat sendiri, tapi ini inspirasinya juga yang sudah ada. Perhatikan kode langkah dengan mantra. Jadi judulnya ladang monster dan mantra. Satu panah mewakili satu langkah ke arah yang dituju. Hiya berarti naik 2 kali ke atas. Wah berarti ke atas dulu baru ke kanan. Mantap berarti ke bawah dulu baru ke kiri. Haha berarti ke atas kemudian ke kiri. Nah di sini Andi dan Mita berarti ada 2 orang ini, yang cowok ada yang cewek. Ingin mencapai kotak finish. Untuk dapat bergerak mereka hanya dapat menggunakan mantra di atas. Mereka tidak boleh melewati kotak yang ada monsternya nanti karena mereka akan ditangkap oleh monsternya ya. Sebutkan mantra yang tepat untuk masing-masing anak supaya mereka dapat mencapai tujuan tanpa ditangkap oleh monster. Kalau kalian mau kerjain dulu silahkan. Oke, gini cara ngerjainnya ya. Nah ini waktu diuji cobakan ke anak-anak, ternyata ada satu jawaban yang satu anak yang punya 2 jawaban, dan itu betul karena tidak melewati monster. Nah oleh karena itu, jadi untuk solusi yang ini kita ambil sebisa mungkin yang paling deket ya. Nanti coba ya, ini kita cari dulu mantra untuk Andi. Andi itu wah itu apa? Atas kanan. Kemudian haha itu atas kiri. Mana kursor saya? Atas kiri. Terus kemudian hiya itu atas. Sorry. Ini kursornya harus digerakin terus supaya nggak hilang ya. Tadi wah dulu, wah atas kanan. Habis itu atas kanan, haha atas kiri. Habis itu hiya atas. Habis itu haha itu adalah atas ke kiri ya, betul ya, tanpa melewati monster. Tapi kemarin itu waktu pengalaman ada anak juga yang gini, dia pakai hiya dulu ya, hiya atas, hiya lagi atas, kemudian haha atas kiri ya, betul, itu lebih singkat lagi dibanding jawaban yang saya persiapkan. Mantap. Untuk yang cewek ya itu jalurnya yang saya pilih, walaupun ternyata ada yang lebih singkat. Nah untuk yang cewek kebetulan kemarin cuma dapat 1 jawabannya ya. Berarti mantap berarti ke bawah kiri, haha itu berarti ke atas kiri sampai sini. Habis itu hiya sama ya seperti itu kurang lebih. Berarti ini jalurnya yang cewek yang saya pilih seperti ini. Ya, jadi udah ketebak pola-polanya ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, masih ada 1 soal lagi. Ini juga saya modifikasi dari soal aslinya. Soal koneksi internet. Nah, sekarang kan ini lagi sering diomongin karena kan kebutuhan kita untuk saat ini adalah internet ya, dimana kita masih banyak beraktivitas dari rumah, maka koneksi internet harus stabil supaya kita bisa bekerja, belajar, ada hiburan dan lain-lain. Nah ini ceritanya gini, X adalah gardu utama penyedia internet bagi sebuah kompleks yang terdiri dari rumah. Oh berarti ini klaster ya ceritanya, klaster perumahan, yaitu rumah 1, 2, 3, 4, 5. Koneksi kabel hijau merupakan kabel terkuat yang tidak akan putus dalam kondisi apapun. Sementara kabel merah bisa saja putus karena suatu gangguan. Oh ini berarti kabel yang utama, ini kabel merah ini yang bisa putus. Perusahaan penyedia internet memiliki 2 lagi kabel merah yang akan mereka pasang, ditambahin gitu ceritanya. Sehingga ketika salah satu kabel putus, maksudnya kabel yang merah yang mana aja ini putus, semuanya masih bisa dapat mengakses internet. Jadi sebaiknya di mana kedua kabel itu harus dipasang. Panjangnya nggak jadi masalah di sini. Silahkan coba dirancang. Di pause terus dikerjain. Nah kalau udah dikerjain, oke kita lihat. Nah di sini solusinya adalah menyambungkan yang putus-putus ini, bukan berarti kabelnya putus-putus ya, tapi untuk membedakan saja bahwa kabel yang dipasang itu yang ini, menghubungkan 1 dengan 4 dan 2 dengan 5. Coba kita analisa dulu ya.
Kalau kondisinya seperti ini, misalkan ini putus, semuanya masih terhubung. Antara 1 dan 3 putus, semuanya masih terhubung. Ini putus, iya, berarti memang ya. Dengan kondisi demikian, kalau kita tambahkan 2 ini lagi, ketika kabel yang lain yang manapun putus kecuali kabel hijau nggak bisa putus ya ceritanya ya, maka kita bisa mendapatkan akses internetnya gitu. Oke, ini pembahasan soal juga tadi ada konsep Siti yang sejauh pemahaman saya saja. Sekali lagi mohon maaf karena pasti banyak sekali kesalahan, apalagi buat teman-teman yang udah belajar lebih dulu. Ini hanya sharing aja kalau misalnya kalian mau micro teaching atau lagi ngajarin Siti dalam rangka mendukung Bebras Indonesia supaya ya anak-anak bisa berpikir lebih baik lagi, nggak cuma sekedar ngapalin tapi juga menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, ini sharing dari saya ya, silahkan komentar aja deh kalau misalkan ada ide-ide yang lebih bagus. Tujuannya kan satu ya, supaya anak-anak atau bangsa ini, anak bangsa ini bisa makin tajam dan bangsa kita makin berkualitas. Oke, sekian pelajaran hari ini, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.